Bab 53. Felicia memberhentikan mobilnya di pelataran rumah orang tua Elkan. Ia keluar dari dalam mobil, memutar pandangannya. Rumah itu terlihat semakin megah, dengan pilar-pilar kokoh yang menopangnya. Dulu ia memang kerap menghabiskan waktu di rumah Elkan, karena orang tua mereka cukup akrab, sampai akhirnya Felicia memutuskan mengikuti orang tuanya untuk tinggal di Australia, dan melanjutkan sekolahnya di sana. Elkannya ada, ujar Felicia saat wanita paruh baya membukakan pintu. Dan Elkannya tidak ada non, jawab wanita tersebut, yang tidak lain asisten rumah tangga Elkan. Tidak ada, kamu pasti bohongkan. Felicia yang tidak percaya melenggang masuk ke dalam. Elkan, panggilnya berulang kali. Tidak ada jawaban. Rumah besar itu tampak sepi. Saya tidak bohong non, dan Elkan sudah lama tidak tinggal di sini. Apa? Tidak tinggal di sini? Felicia mengeritkan dahinya. Lalu kemana orang tua Elkan? Katakan jika Felicia ingin bertemu. Orang tua dan Elkan tidak ada non. Nyonya juga sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit. Setelah mendengar penjelasan dari asisten rumah tangga itu, yang mengatakan ibu Elkan sudah lama dirawat di rumah sakit, Felicia pun bergegas menuju rumah sakit tersebut. Nyonya, ada yang ingin bertemu, ujar Desi, wanita muda yang selama ini ditugaskan untuk merawat dan menemani ibu Elkan di rumah sakit. Tante, kamu, ibu Elkan tampak terkejut melihat wanita muda yang memperlihatkan wajahnya di balik pintu. Kamu Felicia, ingatan ibu Elkan masih bagus, ia masih mengingat betul gadis cantik yang berjalan perlahan ke arahnya. Ya tante, saya Felicia. Felicia tersenyum senang, karena ibu Elkan masih mengingatnya. Sejak kapan tante di sini? Tanyanya, menatap sedih wajah wanita paruh baya itu yang tampak pucat. Sudah lama Felicia. Tadi aku ke rumah, asisten rumah tangga tante yang memberitahukan semuanya. Jadi aku ke sini. Tapi ia mengatakan kalau Elkan sudah tidak tinggal di rumah lagi. Itu benar tante. Ibu Elkan tidak langsung menjawab. Seketika raut wajahnya menjadi sendu. Ya Elkan memang sudah tidak tinggal di rumah. Sementara perselisihan dengan papanya karena Kania. Sementara di tempat berbeda. Sejak pagi Renata merasakan tubuhnya sangat lemas. Ia hanya dapat berbaring tanpa melakukan apapun. Dengan tangan yang gemetar, Renata membuka laci, mengambil obatnya di sana dan meminumnya. Sakit, rintih Renata, lalu perlahan mulai terlelap. Siang itu setelah mengajar, Setia memutuskan untuk langsung kembali ke rumah. Setia masuk ke dalam kamar, melihat Renata yang tengah tertidur. Ayo sarapan sayang, ujar Ibu Dewi melihat Setia dan Renata yang baru keluar kamar pagi itu. Terima kasih ya Mah. Renata tersenyum seraya menyeret kursi makan, melihat banyak makanan yang sudah disajikan ibu mertuanya. Ibu Dewi memang memanjakan Renata. Ia selalu meminta Renata tidak membantunya, dan banyak beristirahat di awal kehamilannya. Renata yang memang sudah lapar, segera menyantap sarapannya. Sayang, apa kamu sudah tidak mual-mual lagi? Tanya Setia di sela-sela sarapan mereka. Renata spontan menghentikan makannya, mencoba mencari alasan yang tepat atas pertanyaan Setia. Sudah tidak Mas, sepertinya mual-mualnya sudah hilang. Bagus dong. Tidak semua ibu hamil itu merasakan mual, ujar Ibu Dewi. Baguslah. Setia tersenyum tipis. Aku pergi dulu kalau gitu. Setia menyudahi sarapannya, menghampiri Renata yang masih terduduk di kursi makannya, mengecup dahinya, lalu mengelus dan mencium perut Renata. Sayang, kenapa perutmu belum membuncit? Tanya kembali Setia. Sontak saja Renata mendadak gugup dengan pertanyaan Setia. Ini kan baru bulan pertama Mas, jadi belum terlalu terlihat. Jawabnya, setenang mungkin. Oh ya sudah, aku pergi dulu. Setia pamit. Renata pun mengantarnya keluar rumah. Sore itu selesai mengajar Setia bergegas pulang ke rumahnya. Sayang,
Panggil Setia seraya masuk ke dalam kamar. Kamu sudah pulang, Mas. Renata tersenyum, segera beranjak dari ranjangnya. Lihat, aku bawa sushi kesukaanmu. Setia menunjukkan beberapa porsi sushi yang sudah dibelinya. Ah, makasih ya sayang. Senyum Renata semakin merekah. Ya sudah kalau gitu kita makan sekarang. Mama juga sudah menyiapkan makan malam. Kamu mandi saja, Mas. Tidak, kita makan saja sekarang. Setia meraih tangan Renata menuntunnya ke meja makan. Ibu Dewi sudah menyiapkan makan malam. Renata pun segera menyantap masakan Ibu Dewi dan sushi yang dibelikan Setia. Sayang, makanmu lahap sekali, ujar Setia yang sedari tadi memperhatikan Renata. Maaf Mas, Renata menghentikan makannya. Ya sudah lanjut saja makannya. Tidak perlu berhenti, ujar Setia jemarinya mengusap sisa saus di sudut bibir Renata. Tapi setahuku di awal-awal kehamilan banyak wanita yang tidak nafsu makan, sambungnya seraya menatap Renata yang kembali dibuat ketar-ketir. Ucapan Setia terdengar seperti sebuah peringatan di telinga Renata. Setia, ibu hamil itu berbeda-beda, jangan samaratakan semua gejala yang terjadi pada ibu hamil, ujar lembut Ibu Dewi. Benar kata Mama Mas. Oh baguslah kalau gitu, aku senang pasti janin kita sehat. Kalau kamu banyak makan. Setia tersenyum tipis. Setelah ini kita ke dokter kandungan ya. Ke dokter kandungan. Renata sampai tersedak mendengarnya. Buru-buru ia menengguk air putih di sisinya. Ya, kita ke dokter sekarang. Aku sudah membuat janji. Cepat habiskan makananmu. Perintah Setia. Mas, apa tidak bisa ditunda saja besok? Ditunda? Kenapa kamu selalu menunda untuk memeriksakan kandungan? Tanya pada Renata. Aku tidak enak badan Mas. Besok saja ya Mas. Tolak Renata. Tidak bisa, aku sudah membuat janji. Setia berdiri dari duduknya, menghampiri Renata. Kita pergi sekarang. Meraih tangan Renata untuk berdiri dari duduknya. Mas, aku benar-benar tidak enak badan. Renata kembali meonlak. Setia lebih baik besok saja kontrolnya, ujar Ibu Dewi. Tidak tega melihat wajah Renata yang tiba-tiba memucat seperti ketakutan. Setia melepaskan tangan Renata. Sampai kapan kamu akan menolak untuk kontrol kandungan? Kamu takut jika aku tahu bahwa kamu tidak hamil, sentaknya. Pernyataan Setia bak petir di siang bolong untuk Renata. Tubuhnya kini gemetar. Apa maksudmu Mas? Iya Setia, apa maksudmu? Ibu Dewi pun menatap tidak mengerti. Wajah Setia yang seketika terlihat begitu marah. Setia merogoh saku celananya, mengeluarkan sesuatu dari sana. Lihat ini, menunjukkan beberapa bulir obat pada Renata dan ibunya. Kamu tahu obat ini kan Renata? Obat yang selalu kamu katakan vitamin hamilmu. Aku sudah memeriksanya. Ini bukanlah obat hamil. Ini obat fibroid dan kamu tidak hamil. Setia semakin meninggikan suaranya, menatap tajam wajah Renata yang sudah memias. Sudah lama ia menaruh curiga pada obat yang dikonsumsi Renata. Ternyata kecurigaannya terbukti. Ternyata obat-obat tersebut bukanlah obat asam lambung atau vitamin kandungan, seperti yang Renata katakan selama ini. Renata, apa maksudnya? Benar apa yang dikatakan Setia? Ibu Dewi menatap Renata tidak percaya, berharap apa yang dikatakan Setia tidaklah benar. Renata jawab. Setia kembali menyentak, wajahnya sudah memerah terbakar amarah. Jika saja Renata pria, pastilah ia sudah memukul wajahnya. Tidak menyangka jika Renata sudah menipunya selama ini. Renata hanya tertunduk. Ia bahkan tidak sanggup mengucapkan apapun. Apa yang ditakutkannya selama ini akhirnya terjadi. Setia tahu semua kebohongannya.